sering saya berbohong dengan aparat di mana anak-anak ini sembunyi gitu kan. Ketika saya didatangi gitu di satu. Pak Sikin di mana anak-anak ini setelah demo disembunyi? Ya saya tidak akan kasih tahu karena memang saya sebenarnya sudah 9 kali ganti pekerjaan. ya, Pernah jadi wartawan, juga pernah dosen, termasuk dosen di Malang dan juga di Pekalongan, di Unikal. Kemudian juga jadi peneliti di Jakarta ya. Saya heran sama Mas Widodo. Ya. Pertama kali itu kenapa tertarik ya mau jadi dosen? Mau jadi dosen ketika itu ya. Apakah itu betul? Jangan pelihara anak macan. Saya ini anak manusia kok dibilang jangan pelihara anak macan. Apakah itu betul? Gitu. Ya kan Mas Wid kalau nggak salah aku nggak bisa dapat surat keterangan kelakuan baik zaman dulu di Polda sini. Iya betul. Saya waktu itu Mas Wid datang ke saya, gimana nih? Iya betul. Pak Dekan, saya nggak bisa dapat surat kelakuan baik. Zaman dulu namanya surat kelakuan baik di Polda. Saya bilang coba pulang, saya bilang. Itu saran saya, coba pulang ke Jawa Timur. Cari surat keterangan baik, pasti dikasih di sana. Kita bawa tikar, bawa lukisan, lalu kita jual ke W.S. Rendra, jual ke Buyung Nasution waktu itu untuk modal pulang. Pulangnya baru naik bis yang AC. Karena sudah laku tikar pandan. Wah, Rendra waktu itu, wow. Padahal mungkin juga ada tikar di sana. Tapi lihat kere. Saya kemudian 7 tahun kuliah, hampir drop out. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Eli, dosen pembimbing saya, yang mencari saya untuk menyelesaikan skripsi. Tapi beliau hampir tidak menemukan saya karena saya tidak punya kos-kosan. Karena ya waktu itu kan sembunyi dari satu tempat ke tempat lain karena dikejar-kejar, apalagi waktu itu musim penculikan. Prof. Widodo ini di samping saya anggap anak saya sendiri, rekan kerja, pernah menjadi orang tua saya. Orang tua saya. Waktu saya mau nikah dulu, istri saya kan dari Jakarta. Saya bingung, siapa jadi orang tua saya jadi juru bicara untuk ngelamar. Beliau sedang studi S3 di sana. Saya hubungi, Mas sekarang jadi juru bicara aja di keluarga besar istri saya. Itu kenang-kenangan saya enggak pernah lupakan gitu. Beliau sebagai wali saya ngelamar kan gitu di keluarga besar istri saya. Jadi pernah jadi anak dan juga pernah jadi orang tua. Jadi orang tua. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dia pernah wali. Jadi wali aja. Saya ada cucunya berarti. Saya punya anak itu cucu. Cicit, Natasha, cucunya Mas Wid itu. Nah, itulah kisah-kisah memang hidup ini penuh dengan dinamika gitu. Kita saling membutuhkan, saling mendukung perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat kita semua. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam podcast Zainal Asikin untuk ngobrol asik. Dan malam hari ini saya mengundang dan saya didatangi atas undangan saya, yaitu Profesor Dr. Widodo Dwi Putro. Ya, saya acap kali memanggil dengan istilah Mas Wid kalau di kampus. Assalamualaikum Mas Wid. Ya, waalaikumsalam. Sehat ya Mas Wid ya? Ya, alhamdulillah bisa datang. Dikala saya baru sembuh juga. Beliau yang menjenguk saya sehingga saya cepat sembuh. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa saya memanggil Mas Wid memang ada sejarahnya. Karena guru saya dulu Profesor Dr. Imam Sudiat. Mungkin Mas Wid tahu, itu adalah dosen Universitas Gadjah Mada, pengajar hukum adat gitu kan. Saya dipanggil oleh Prof. Imam Sudiat itu dengan Mas. Dengan Mas Asikin, pada dia ngajar saya. Saya tanya, kenapa saya dipanggil Mas? Saya kan anak lah yang sedang kuliah. Ada udah cerita bahwa dalam tradisi budaya Jawa itu Mas itu bukan berarti yang lebih kecil katanya. Mas Asikin jadi orang yang juga patut kita hormati, itu kita panggil Mas. Makanya ada yang disebut Kang Mas.
Kang, kakak itu belum tentu bisa dihormati kalau perilakunya tidak baik kan. Iya. Ada yang kita panggil Kang, Mas. Nah sejak itu saya selalu memanggil teman-teman yang saya hormati dengan Mas, gitu. Termasuk Mas Widodo. Gitu. Iya. Jadi para pemirsa podcast Zainal Asikin, bahwa Prof. Widodo ini awalnya adalah aktivis, ya. Aktivis kemanusiaan, aktivis membela para petani, berjuang di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Ya, di mana ada penderitaan para petani, Mas Widodo dan teman-teman waktu itu pasti hadir. Dan saya waktu itu sebagai dosen, sebagai WR1 kadang-kadang sering was-was. Karena setiap mahasiswa saya bergerak gitu, selalu was-was karena yang dihadapi adalah zaman itu adalah pemerintahan Orde Baru yang sangat represif, mempergunakan tentara yang sangat ya otoritas lah zaman itu, sehingga saya sebagai WD1 belum saya jadi dekan selalu was-was kalau ada gerakan-gerakan dari mahasiswa saya, karena kalau sudah ketangkep waktu itu maka saya juga ikut repot kan gitu. Repotnya apa? Yang menyinggungnya ke tahanan, memberikan makan untuk berbuka ketika itu. Saya ingat sekali siapa yang di Jakarta, pengusaha sekarang itu, yang gemuk badannya lupa saya. Safik. Bukan, Satuan. Orang Batak itu Harhab siapa? Iya. Aulia Didi. Itu Adidi. Didi Aulia. Itu kan pernah ditahan. Iya. Saya jenguk berbuka puasa. Jadi kenangan-kenangan seperti itu. Jadi sampai sering saya berbohong dengan aparat di mana anak-anak ini sembunyi gitu kan. Ketika saya didatangi gitu. Satu. Pak Asikin di mana anak-anak ini setelah demo disembunyi? Ya saya tidak akan kasih tahu karena memang saya ada tempat juga di suite waktu itu untuk ditempati anak-anak kalau sudah dicari itu ya sembunyi di sana, ini kuncinya. Itulah perjuangan adik-adik mahasiswa ketika itu, termasuklah Mas Widodo ini dengan kelompok-kelompok perjuangan hak asasi manusia. Makanya sekarang dan dulu itu saya heran sama Mas Widodo. Yeah. Pertama kali itu kenapa tertarik ya mau jadi dosen, mau jadi dosen ketika itu ya. Saya lupa itu ya. Apakah saya yang menyuruh nyari waktu itu karena pembukaan dosen, terus kita kurang waktu itu kan. Terus kalau tidak salah Datu, saya bilang coba Datu cari tahu di mana Mas Widodo itu berada gitu. Tapi saya nggak tahu ya apa seperti itu dari tahunnya dari mana waktu itu, terus tertarik untuk daftar Mas Widodo itu. Iya. Saya sebenarnya sudah 9 kali ganti pekerjaan. Pernah jadi wartawan, juga pernah dosen, termasuk dosen di Malang dan juga di Pekalongan, di Unikal. Kemudian juga jadi peneliti di Jakarta ya. Nah, lalu saya dengar ada bukaan, ada pengumuman dosen di Unram. Waktu itu Pak Zainal Asikin yang menjadi dekan. Lalu saya ikut ujian tulis. Lulus, dan kemudian tes berikutnya wawancara. Waktu itu mengerucut tinggal beberapa kandidat saja, calon, diseleksi untuk 5 dosen. Dan alhamdulillah saya kemudian lulus salah satu dari 5 dosen waktu itu. Nah, yang saya dengar ini Pak Asikin, ini benar nggak ini? Saya dapat bocoran dari 2 dosen yang kebetulan duduk di Senat Fakultas. Saya tidak perlu sebut nama orangnya ya, tetapi ini A1. Tapi baru kali ini saya perlu sampaikan, ini saya simpan, tapi saya rasanya tidak tahan malam ini. Jadi, apakah betul waktu itu ada penolakan, terutama Rektor Universitas Mataram, tidak perlu kita sebut ya namanya ya, menolak saya untuk menjadi dosen. Waktu itu calon dosen, apalagi kan di wawancara, tahap wawancara itu kan sangat subjektif ya. Kalau Pak Zainal Asikin waktu itu dekan mencoret saja, saya
saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sukar diukur kecuali ujian tulis ya yang memang objektif waktu itu. Nah, lalu juga penolakan dari Senat ya. Yang saya dengar, apakah itu betul? Jangan pelihara anak macan. Saya ini anak manusia kok dibilang jangan pelihara anak macan. Apakah itu betul? Ya, jadi ketika ujian tertulis dan lisan lulus kan, tugas dekan adalah mengamankan dan mengusulkan melalui rektor. Nah, rektor menolak kan, dia bilang saya dipanggil, saya tetap bertahan, bilang ya Pak Widodo ini memenuhi syarat lulus secara objektif. Saya bilang nggak bisa saya batalkan, nggak bisa saya coret karena saya diminta untuk mengganti. Jadi sampai 1 jam lah perdebatan, saya nggak mau ganti, saya balik ke fakultas. Seminggu lagi dipanggil lagi oleh Pak Rektor dengan tetap ingin mengatakan harus diganti karena ini kan demonstran katanya, yang merepotkan, merepotkan saya nanti yang sering di demo kan gitu. Enggak lah Pak Rektor, saya bilang kalau satu ini diganti, Pak Widodo ini ganti, ya lebih semua diganti. Gak usah ada yang terima dosen sebelah, karena kan saya mengajukan jatah 5 sebelah. Itu kan kewenangan dekan waktu itu. Fakultas Hukum membutuhkan 5 dosen, maka disuruh seleksi, gitu loh. Sekarang yang hasil seleksi 5 ini mau digugurkan 1, saya bilang gugurkan aja semua, saya bilang kita ulang buka. Ada Pak Rektor karena lihat saya itu bertahan, hanya oke, dikirim kan, clear. Clear. Tapi muncul kemudian masalah ketika sudah ada lulus dari kementerian untuk melengkapi PNS-nya kan. Kan Mas Wid kalau nggak salah waktu nggak bisa dapat surat keterangan kelakuan baik zaman dulu di Polda sini. Iya betul. Waktu itu Mas Wid datang ke saya, kan gimana nih? Betul. Pak Dekan, saya nggak bisa dapat surat kelakuan baik. Zaman dulu namanya surat kelakuan baik di Polda. Saya bilang coba pulang, saya bilang. Itu saran saya, coba pulang ke Jawa Timur, cari surat keterangan baik, pasti dikasih di sana. Nanti itu kita bawa, kita pakai. Kalau sudah itu lolos surat keterangan baik itu nggak ada masalah untuk PNS-nya kan waktu itu. Kalau nggak salah, betul. Waktu itu, betul. Pasti pulang kan waktu itu. Betul. Jadi itulah sejarah liku-likunya Prof Widodo ini bisa jadi dosen. Jadi saya sekarang sangat bersyukur kan. Dulu diragukan kan gitu. Loyalitas diragukan, perannya untuk pengembangan kampus. Sekarang justru menjadi seorang guru besar yang menurut saya itu saya termasuk yang bangga Mas. Saya masuk karena bangga ilmunya Prof Wid ini adalah ilmu yang langka kan gitu. Mendalami soal filsafat hukum karena kelangkaan itu sehingga beliau ini hampir jarang di Lombok, diundang kemana-mana, marah ke luar negeri. Itu kebanggaan saya pribadi maupun lembaga sekarang. Nah tentunya keberhasilan kajian-kajian sosiologi, filsafat itu ada kaitnya dengan semangat perjuangan dulu. Sehingga yang Mas Witi kan Prof Wid ini fokus kadang-kadang risetnya itu persoalan-persoalan sosiologis ya, riset-riset sosiologi legal, riset-riset ke filsafat dan buku-bukunya luar biasa. Saya lihatnya pusing saya gitu. Walaupun saya penulis filsafat, tapi tidak sampai sana lah. Gimana? Ada korelasi keilmuan Prof Wid itu dengan latar belakang dulu? Iya, tapi sebelum ke situ saya harus mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Asikin ya. Kalau andai kata waktu itu bukan Pak Asikin dekannya, Pak Ikin ini memang ya dekan yang saya kagumi ya saat itu.
Dia punya pendirian teguh, tidak bisa ditekan. Padahal bisa kita bayangkan pada zaman Orde Baru, ketika itu ditekan, misalnya, saya kira rektor waktu itu juga ditekan, mungkin oleh Danrem, Kadit Sospolnya juga tentara pada masa itu. Kalau Pak Ikin, wah mungkin kalau Pak Ikinnya waktu itu goyah dan akhirnya mencoret saya, mungkin saya mungkin tidak bisa jadi dosen di Unram, di alma mater sendiri, ya tentu ya tidak mungkin jadi guru besar ya. ya jadi guru TK saja nggak apa-apa sih. Saya juga senang sebenarnya. Yang penting jadi guru kan sebenarnya. Nah, jadi soal latar belakang Pak Asikin, jadi saya suka filsafat. Sebenarnya saya belajar filsafat itu secara otodidak ya. Waktu aktif di gerakan mahasiswa, kalau sering dapat undangan, misalnya ke Jakarta, undangan ke Jogja, undangan ke Makassar. Waktu itu kan masih belum naik pesawat atau naik bis yang AC, tetapi kalau ke Jakarta itu harus naik truk, kita bawa tikar, bawa lukisan, lalu kita jual ke WS Rendra, jual ke Buyung Nasution. Waktu itu untuk modal pulang. Pulangnya baru naik bis yang AC. Karena sudah laku tikar pandan. Wah, Rendra waktu itu, wow. Padahal mungkin juga ada tikar di sana. Tapi lihat kere. Lalu dibeli. Nah, itulah kami kemudian sisa uangnya kita beli buku-buku di Loakan, kita beli buku filsafat. Atau kita dapat buku-buku yang waktu itu dilarang. Seperti Madilog, pemikirannya Tan Malaka, bukan Madilog yang diterbitkan sekarang, termasuk buku-buku kiri yang dilarang. Jadi itu yang mungkin membuat saya menyukai filsafat. Dan itu buku-buku filsafat, termasuk buku filsafat ada beberapa, misalnya ya buku-buku filsafat yang dilarang lah kira-kira pada masa itu. Tetapi ada juga buku-buku filsafat yang ditulis oleh Fuad Hasan itu yang tidak dilarang. Itu juga saya baca ya. Dan mungkin di Fakultas Hukum, oleh mahasiswa Fakultas Hukum itu mereka belum mengenal. Itu keuntungan saya ya. Saya membaca, jadi saya belajar otodidak. Tetapi itu yang kemudian membuat kesibukan saya kemudian 7 tahun kuliah, hampir drop out. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Eli, dosen pembimbing saya, yang mencari saya untuk menyelesaikan skripsi. Tapi beliau hampir tidak menemukan saya karena saya tidak punya kos-kosan. Karena ya waktu itu kan sembunyi dari satu tempat ke tempat lain karena dikejar-kejar, apalagi waktu itu musim penculikan ya. Jadi ya saya juga dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Eli. Yang sekarang sudah pensiun ya, dosen. Ya, jadi pemirsa, Prof. Widodo ini di samping saya anggap anak saya sendiri, rekan kerja, pernah menjadi orang tua saya. Orang tua saya. Waktu saya mau nikah dulu, istri saya kan dari Jakarta. Saya bingung, siapa jadi orang tua saya jadi juru bicara untuk ngelamar kan? Beliau sedang studi S3 di sana. Saya hubungi, Mas sekarang jadi juru bicara aja di keluarga besar istri saya. Itu kenang-kenangan saya enggak pernah lupakan gitu. Beliau sebagai wali saya ngelamar kan gitu di keluarga besar istri saya. Jadi pernah jadi anak dan juga pernah jadi orang tua. Jadi orang tua. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia pernah wali. Jadi wali aja. Saya ada cucunya berarti. Saya punya anak itu cucu. Cicit, Natasha, cucunya Mas Wid itu. Nah, itulah kisah-kisah memang hidup ini penuh dengan dinamika gitu. Kita saling membutuhkan, saling mendukung perjuangan. Jadi tapi tidak lulus waktu saya jadi wali.
karena gagap. Itu pengalaman pertama saya, dan tanpa konsep ditodong. Langsung jadi wali, astaga. Dan sejak itu tidak pernah ditunjuk sebagai wali, karena nggak lulus. Baik, Mas Wid, kan Mas Wid ini dari kacamata dosen ya, para pegawai, kan santai. Di kampus tuh kelihatannya santai, nggak seperti dosen yang lain, serius. Wah, pokoknya serius banget lah. Gitu. Terus tiba-tiba kan tulisan banyak. Banyak buku. Sehingga pertanyaan banyak orang gitu, terutama dosen-dosen muda. Gimana cara bagi waktu itu, Mas Wid? Menulis, riset, kan banyak sekali. Tapi kelihatan santai. Nah, ini yang sering tanya, coba Prof Kin tanyakan saya kepada Prof Widodo, gimana sih? Kelihatannya beliau itu nggak ada beban di kampus ini. Beda dengan dosen-dosen lain seperti serius, kalau diajak bicara serius gitu kan. Nah, gimana cara bagi waktunya itu loh? Menulis, non juga berenang gitu kan. Kalau dosen lain tuh serius, saya 2 rius. Jadi kalau saya mengajar memang saya tidak pernah meninggalkan jam mengajar ya. Kalaupun saya ada tugas keluar, saya akan menggantinya. Nah, tetapi ada satu hal setelah mengajar, dan saya setor muka absen maksud saya. Saya mengupayakan untuk menulis, tapi menulisnya bukan di kampus, karena memang tidak kondusif suasana di kampus. Karena kalau ketemu teman-teman pasti diajak ngegosip, atau kredit rumah, kredit sepeda motor, kredit tanah, seperti itu. Karena memang beda dengan di UGM. Kalau di UGM kan sekat-sekat ya. Jadi dosen memang bisa produktif. Atau di UI, masing-masing dosen itu punya ruang sendiri. Saya lihat di UGM, Mas Herlambang, Ricardo, pantes. Kalau mereka produktif. Masing-masing dosen punya sendiri, ruangan sendiri. Kemudian langganan jurnal yang bereputasi, kampusnya menyediakan semua fasilitas. Nah, untuk saya yang di universitas, ya saya bangga lah, ini alma mater saya ya, yang saya cintai. Saya menyiasati dengan, begitu saya selesai mengajar dan absen, saya pergi ke pantai, ke mata air Suranadi atau ke pantai Malimbu. Di situ tempat yang asik untuk menulis ya. Saya coba menyublimasi kerja menjadi rekreasi. Sublimasi itu maksudnya, misalnya es itu tidak langsung atau tidak perlu dia melalui tahap menjadi cairan atau mencair, tapi langsung penguapan, evaporate, seperti itu, evaporation. Jadi penguapan. Nah, begitu saya juga menyublimasi, bagaimana menyublimasi kerja menjadi rekreasi. Saya lalu berenang, habis berenang, menulis, ya maklum onderdil dah mulai menua, berenang lagi. Karena nggak mungkin menulis aja. Lalu kadang kalau sudah cukup atau bosan, saya ke warung kopi di situ, atau mulai mengantuk, saya ke warung kopi, ngopinya juga tanpa gula saya suka. Dan di situ bisa saya sampai jam 10 malam. Saya menulis saja. Nah, kalau di rumah bawaannya ngantuk, apalagi di kampus, belum satu paragraf sudah ngantuk, atau ada kawan ngajak ngegosip, bicara akik misalnya, waduh. Nah itu jadi, dan kan kalau kita mau mengajar, kan kita harus mempersiapkan diri ya dengan belajar. Kenapa nggak saya tulis, saya pikir. Jadi kadang saya tulis apa yang, atau kalau saya punya ide apa, saya tulis. Jadi itu saya ambil, jadi kalaupun sampai jam 10 malam itu bukan beban. Saya baru pulang jam 10 malam, itu bukan beban, tapi itu saya baru pulang seperti rekreasi. Jadi sambil saya bawa main-main, nggak harus, wah, kalau saya nggak mood, kalau saya lagi bosen, ya nggak apa-apa, nggak perlu saya menulis, saya berenang saja, atau
Kalau olahraga saya memang tiap hari, sejak muda sampai sekarang saya memang olahraga ya. Saya bawa olahraga, atau saya bawa misalnya ngobrol dengan petani, ngobrol dengan orang yang baru turun dari pohon kelapa lalu minum kelapanya. Jadi hidup ini nggak perlu serius tapi 2 rius. Ya, itulah salah satu yang saya juga surprise gitu, karena mengajar masih sempat ingat tentang absen. Nah, saya itu kelemahan saya itu Mas Wid. Saya ngajar tiap hari ngajar. Iya, ya. Tapi lupa ngabsen itu. Iya, iya. Maka lauk pauk saya paling sedikit. Iya. Makanya absen itu saya lihat bukan sebagai absen tapi store muka. Iya. Saya selalu enggak absen. Iya, iya. Karena habis serius ngajar, langsung saya pulang. Gitu ya. Jadi enggak pernah saya absen. Biar itu kurang, yang penting saya kewajiban saya mengajar. Iya, iya. Itu yang terjadi. Jadi kebiasaan menulis inilah yang saya ingin sampaikan kepada dosen-dosen di Fakultas Hukum atau di FISIP, dosen muda ini, untuk memulai dan meniru bagaimana teman-teman guru besar ini sebenarnya memperoleh karya-karya besar seperti buku, seperti jurnal itu, karena memang tidak semata-mata mengajar, tapi meluangkan waktu untuk menulis apapun misalnya. Kalau saya, Mas Wid, kebiasaan saya menulis itu subuh, cuma selembar. Iya, iya, iya. Hanya selembar. Iya. Habis sholat subuh, selembar. Kalau setahun kan 360 halaman. Iya, iya, iya. Itu cara, karena kalau duduk sekaligus itu jarang saya berhasil menulis. Jadi kalau selembar itu pasti saya bisa menulis. Nah, itu kalau Mas Wid kan setiap duduk habis berenang nulis lagi, sehingga itu kebiasaan yang patut ditiru juga biar seger kan gitu. Nah, itu yang praktik-praktik seperti itu yang perlu ditiru oleh dosen-dosen muda yang sekarang ini. Dan saya ada harapan dan kebanggaan kepada dosen-dosen muda kita yang berani ada yang sekolah ke luar negeri ya Mas. Iya, iya, iya. Ada Ibu Dewi, ada Mbak Elis. Itu luar biasa. Kelak kembali itu untuk bisa membesarkan kampus kita, gitu. Apalagi kami-kami yang sudah sebentar lagi mau pensiun, jadi saya optimis dosen-dosen muda ini akan menjadi pengganti. Baik, berikutnya atmosfer di kampus kita ini, apa yang kira-kira ingin kita tingkatkan supaya suasana akademik itu lebih terasa ya? Seperti cerita baru Mas Wid di UGM ada ruangan. Atau apa-apa lagi kira saya sudah mencoba sama Mas Wid dulu. Begitu saya jadi ketua MIH kalau itu kan, coba membuat jurnal gitu kan. Ternyata jurnal itu satu-satunya sekarang Scopus gitu kan. IUS itu jurnal IUS itu saya coba sebenarnya rintis bersama teman-teman dan dipimpin oleh Mas Wid waktu itu. Itu muncul karena rasa kekecewaan sebenarnya. Karena kita pernah punya jurnal akreditasi A. Dulu pertama kali namanya akreditasi A, yaitu Jatiswara. Jatiswara. Ketika saya jadi dekan. Jatiswara itu artinya suara kebenaran. Kebenaran. Bahasa mana itu? Bahasa Sanskerta. Sanskerta ya? Saya kira bahasa Sasak ya. Sanskerta. Kita buatlah Jatiswara ketika saya jadi PD1, lalu dilanjutkan jadi dekan, dan dia terakreditasi A. Begitu saya berhenti jadi dekan, dia menjadi tidak terakreditasi kan. Itu kekecewaan kan, hanya untuk mempertahankan jurnal yang bagus kita tidak bisa. Tapi terus kita coba merintis. Nah, hal seperti itu. Kira-kira apa lagi yang menggairahkan kita sebenarnya ini kita harus buat di kampus ini Mas Wid, supaya kita itu ya udah ke kampus itu ada yang kita cari, tidak hanya ngerumpi gitu. Kan saya kadang-kadang nggak suka di kampus itu kalau sudah di ruangan tuh sendiri. Di ruangan guru besar tuh kan jarang yang masuk. Sendiri saya. Jarang.
Akhirnya mana AC-nya kedinginan, iya, bikin masuk angin. Akhirnya saya kasih 1 jam sendiri sana, enggak diskusi akademik. Iya. Gitu saya bilang. Nah, menurut Mas Wid, kan dulu saya pernah ikuti itu kelompok diskusinya Mas Wid ya, epistema ya apa? Metajuridika. Salah satu. Iya. Apa kira-kira juga ini biar kita rajin lah. Iya. Mengikuti acara-acara diskusi mingguan lah apa namanya. Iya. Apalagi kira-kira yang perlu kita tumbuhkan nih? Iya, saya coba dengan teman-teman muda ya, buat kelompok diskusi filsafat. Peminatnya juga lumayan banyak sebenarnya, terutama anak-anak muda ya. Dosen muda, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa. Seperti bedah buku filsafat hukum kemarin, wah, yang hadir banyak, dan ketika mau ditutup mereka nggak mau sampai sore katanya ke moderator, padahal ruangannya mau dipakai untuk ujian promosi. Kayak seperti itu. Ternyata minatnya juga tinggi ya. Jadi ya mungkin bagaimana mengemasnya dan cara menyampaikan. Jadi kalau saya karena di filsafat, kawan-kawan mungkin ada di hak atas kekayaan intelektual, kemudian ada di hukum tata negara atau di pidana. Jadi ya tergantung apa atau bagaimana cara menyampaikannya ya. Jadi kalau misalnya ada bayangan filsafat hukum itu kan menu menarik tanpa makanan. Tapi itu ternyata mahasiswa mau tahan, bahkan lebih dari 2 jam ketika mau ditutup ternyata juga mereka menginginkan untuk dilanjutkan sampai sore. Itu kan, ternyata tertarik. Itu bisa menarik minat ya. Tapi bagaimana menjaga stamina dan menjadikan itu sebagai tradisi di kampus, itu tantangan ya. Itu tantangan bagi kita itu sepertinya. Ya seperti saya sering ngedumel sih ya, bisa mau curhat kemana gitu. Sering kasus-kasus hukum itu kan yang ditangani oleh dosen-dosen kita itu kan banyak yang menarik. Seperti soal Agus Buntung, soal sekarang Sudomi, dosen ya. Artinya itu kan ditangani oleh dosen kita, saya tidak sebut, ataupun kadang-kadang mungkin ditangani oleh lab kita. Cuman kalau itu saatnya dibedah secara akademik sebelum diekspos. Setelah diekspos kita coba bedah secara akademik, barulah di sana kita sudah sepakat kita ekspos. Bukan diekspos dulu, lalu ini menjadi persoalan polemik. Baru kita bawa ke kampus. Nah, kan itu menarik. Yang selalu terjadi seperti itu. Saya pernah protes juga lihat Pak Dekan saya bilang, cobalah dosen-dosen ini yang menangani bidang-bidang pelecehan seksual atau pelindungan anak, jangan mengekspos sesuatu yang dampaknya luas bagi sebuah komunitas. Misalnya ada pondok pesantren misalnya. Pondok pesantren itu juga ada pelecehan di dalam, tapi belum terbukti. Tapi sudah disebut nama pondoknya. Kan ini saya bilang kasihan orang membangun pondok ini puluhan tahun. Pondok pesantren puluhan tahun dibangun, pelihara citranya, gara-gara berita secuil yang kita tuduh dia itu terjadi pelecehan di dalam, lalu rusaklah nama pondok ini. Apa nggak bisa kita diskusikan dulu di dalam sebagai laboratorium kita sih ya, kita ekspos keluar tuh apa yang pantas. Nah, seperti itu juga saya sebenarnya ingin menjadikan Fakultas Hukum ini sebagai mencari kebenaran sebelum diekspos. Tidak dituduh kita merusak. Itu sebenarnya juga Mas Wid, keinginan saya. Cuman kan gimana caranya gitu. Kalau kita tidak sepakat semua bagian itu bicara seperti itu. Jadi kita perlu semangat kebersamaan seperti itu, mempergunakan kampus ini berdiskusi, berdialektika, secara akademik. Gitu.
Ya itu tantangan ya. Itu tantangan ya. Iya. Kalau saran Mas Wid nih kepada dosen-dosen ya yang nanti ataupun mengusulkan untuk guru besar. Iya. Pengalaman Mas Wid itu apa yang disiapkan sebenarnya lebih penting? Kan banyak sekarang ini teman-teman dia masih terganjal di pusat gitu ya. Iya, iya. Nah, yang selama ini perjuangan Mas Wid seperti apa yang sebenarnya tempat krusialnya? Iya. Itulah kenapa dijamin kebebasan akademik. Kita tidak bisa dikriminalisasikan. Atau dekan atau rektor sekalipun itu tidak bisa misalnya menekan agar kita menyampaikan sesuatu misalnya di luar persepsi atau asumsi kita tentang kebenaran. Kita kan tidak pernah didikte. Itu yang membedakan misalnya walaupun kita ASN, tetapi kita sebagai dosen, kita dijamin. Kita nggak pernah didikte untuk menyampaikan kebenaran di depan kelas. Itu makna dari profesor seharusnya. Tetapi kemudian makna itu, makna yang sangat luhur itu direduksi. Jadi semacam kapital simbolik. Maksudnya apa kapital simbolik itu? Jadi nilai-nilai lama pada zaman feodal. Jadi kalau pada zaman feodal orang membanggakan gelar kebangsawanannya, Raden, lalu Datuk misalnya. Lalu nilai-nilai lama itu dimodifikasi sehingga saya menyebutnya neo-feodalisme. Dimodifikasi menjadi gelar akademis. Doktor misalnya. Kalau profesor kan sebenarnya dia bukan gelar akademis, tetapi apa istilahnya? Bagian dari fungsional ya, saya lupa. Jadi saya memang tidak terlalu perhatian seperti itu ya. Tetapi itu pencapaian akademis tertinggi, kira-kira seperti itu. Tetapi kemudian itu direduksi. Jadi kapital simbolik, nilai-nilai lama yang dimodifikasi, justru kemudian tumbuh subur dan berkembang di ranah akademis atau institusi yang mengklaim dirinya paling rasional. Di situ. Lalu kenapa saya minta ke Mas, panggil saja saya Mas. Loh kenapa Pak? Kok nggak mau ya harga emas? Sekarang makin mahal, makin naik, harga emas tuh nggak pernah turun. Panggil Mas saja, saya bilang. Itu. Gitu. Dan lebih cair kan, lebih egaliter kalau kita dipanggil Mas atau itulah, saya pikir itu kan, Mbak, kan itu kan lebih cair ya. Kalau dipanggil Prof, seolah ada jarak. Dan juga argumentum et verecundiam. Maksudnya apa? Kadang ada sesat dalam berpikir atau sesat bernalar. Kalau misalnya profesor yang ngomong, itu pasti benar. Nah, itu yang ingin saya hindari, karena itu akan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan di kampus. Gitu Pak Ikin. Profesor tuh pasti tua. Pasti tua, sudah ubanan. Ya, nggak bisa muda seperti Mas Widodo, seperti Prof. Kurniawan, dan banyak lah. Karena sekarang pengusulannya kan online. Wah, dulu zaman kita itu kan pakai kardus. Jadi usulan kita, karya ilmiah, buku, dikirim pakai kardus. Sampai sana sudah kardusnya itu sudah bocor. Hilang buku kita. Hilang jurnal saya. Ya, jurnal zaman dulu bukan online juga. Dicetak. Nyari ke penerbitnya, kadang sudah terbit lagi. Sudah tidak lagi terakreditasi. Saya di USU misalnya. Akreditasi A dulu. Tiba-tiba ketika hilang, dia sudah jadi C. Nggak diakui lagi. Itu suka duka zaman dulu, sehingga para profesor itu masih tua-tua di jalan usulannya. Saya itu 8 tahun ya. 8 tahun. Waktu proses pengusulan. Karena hilang. Karena dulu harus jurnal terakreditasi gitu. A. Ya udah kita kirim A semua, kumpul. Kirim
kirim pakai kardus, sampai sana tinggal 2. Iya. Yang 6 itu tinggal 2, 4 Iya. hilang. Iya. Suka dukanya ngulang lagi nulis. Iya. Gitu. Jadi mengapa hanya saya 8 tahun itu pun bersama kesabaran dan doa. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau musul naik pangkat, guru besar atau apa, jangan lupa doa. Saya bilang sama istri waktu itu, ini sudah segala upaya kita lakukan. Mari kita puasa. Puasa, saya bilang, niatkan 14 hari kita puasa, hari ke-14 keluar. Jadi betapa itu juga tidak bisa kita lupakan. Dan itu saya sampaikan ke Prof. Amir. Prof. Amir kan bolak-balik juga. Iya. Saya bilang, Prof, coba puasa. Saya bilang, yuk ngapain saya puasa? Ya khususkan. Iya. Ternyata baru 7 hari dia puasa, keluar. Artinya ini pesan-pesan moral ini juga penting bagi para dosen muda. Selalu sabar, berjuang, dan kesabaran. Demikianlah bincang-bincang kita malam hari ini dengan Prof. Widodo atau Mas Wid sebagai cara untuk menggugah ya inspirasi ya teman-teman dosen muda agar tetap berkarya, menulis, apa saja yang bisa ditulis, buku ajar, memudahkan Anda mengajar di depan kelas, tulislah dia per bab. Itu bisa menjadi buku ibadah, tidak putus-putusnya dengan buku itu dibaca orang. Lalu ya lumayan juga dapat royalti. Itu ikutannya. Insya Allah Allah akan memudahkan kita. Demikianlah bincang-bincang kita. Sekali lagi terima kasih Mas Wid. Salam sehat semua. Salam sama keluarga. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.